Ya, selamat pagi. Bahasa Indonesia? Ya, saya suka. Baik, terima kasih. Pagi hari ini saya berada di kelas 8B Akademik SMP Negeri 2 Salat. Dan pada pagi hari ini mata pelajaran Bahasa Indonesia seperti biasa yang saya ajarkan. Saya guru Bahasa Indonesia kelas 8. Dan hari ini kami membuat teka-teki silang Bahasa Indonesia. Teka-teki silang ini membuat anak mampu menguasai beberapa kosakata dan tahu artinya. Ya, jadi dengan mempelajari teka-teki silang, anak-anak akan lebih terpancing, anak-anak akan lebih mendapat tantangan untuk mendapatkan sebuah kata dan menuangkannya ke dalam sebuah soal yang berupa teka-teki silang. Selain itu, teka-teki silang ini juga anak mampu mengaitkan kata yang satu dengan yang lain berdasarkan huruf-huruf yang ada. Ya, mengaitkan kata yang satu dengan yang lain berdasarkan huruf-huruf yang ada, sehingga soal yang satu atau jawaban yang satu dengan yang lain itu berkaitan. Ya, sehingga disebut juga sebagai teka-teki silang. Artinya kata yang satu dengan yang lain itu berkaitan. Anak-anak kami awali dengan memperkenalkan teka-teki silang, kemudian anak mencoba membuat. Langkah yang pertama adalah membuat kotaknya yang terdiri dari jalur dan kolom. Ya, kemarin kami upayakan masing-masing minimal membuat kolomnya 20, jalurnya 20. Mengapa 20? Supaya anak-anak ini memiliki keleluasaan, kebebasan dalam membuat, sehingga kata-kata yang muncul nanti bisa banyak. Ya, dengan kata-kata yang muncul banyak, otomatis nanti peserta didik ini memiliki kosakata yang banyak. Nah, ini seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini punya Kania. Ini punya Abraham. Ini punya Abraham. Dia kompetensinya lebih, ya, karena dia sudah mampu membuat dengan menggunakan komputer, ya, menggunakan komputer membuat kotak ini, ya. Punya Vito, ini rata-rata udah jadi karena ini kami tugaskan dan hari ini adalah pemantapan kembali. Setelah itu nanti anak-anak ini juga akan tukar soal teka-teki ini, sehingga soal teka-teki silang ini akan memberikan umpan balik. Ya, akan memberikan umpan balik kepada peserta lain. Ya, sehingga pemahaman bahasa, pemahaman kosakata, kemampuan kata, ya, kemampuan kata yang dimiliki anak itu naik atau bertambah atau meningkat. Nah, seperti ini. Nah, ada pertanyaan mendatar. Nah, kemudian ada pertanyaan menurun sesuai dengan kolom-kolom yang sudah dibuat. Jadi caranya kemarin kami sampaikan bahwa anak itu membuat teka-teki dulu, membuat teka-teki silangnya dulu sampai selesai, ya. Kemudian membuat dari kata-kata yang ada ini membuat pertanyaan mendatar dan pertanyaan menurun. Kemudian soal yang untuk diberikan kepada teman lain agar dia juga menguasai kosakata yang ada, maka teks teka-teki itu dikosongkan. Nah, bagaimana untuk memancing supaya temannya sedikit terbantu? Maka disisai satu kata disisai lengkap dengan nomornya, sehingga nanti akan memancing atau memicu menumbuhkan. Misalnya pertanyaan nomor 1 mendatar apa? Ya, pertanyaan nomor 1 mendatar apa? Nah, nanti akan dimulai di sini. Ya, pertanyaan nomor 1 mendatar. Kok nomor 2? Nomor 1 itu tetap nomor 1, nak.
Itu tetap nomor 1. Jadi karena ini P-nya di sini, ini tetap nomor 1 nak. Kalau nomor 2 nanti bahasanya rolok nanti. Nah ini perlu diedit punya Tiara, diperbaiki nak. Berarti yang nomor 2 ini diganti nomor 1. Angkanya saja di pertanyaan menurun. Di pertanyaan menurun. Iya, ini rata-rata sudah hampir selesai. Kelas 8B ini kelas akademik. Wali kelasnya Ibu Hikmah. Ya. Ini situasi kelasnya. Foto-foto yang ada di dalamnya. Kemudian struktur organisasi, poster, standar operasional dan seterusnya. Kemarin sudah membuat tentang iklan, tetapi karena belum penyelesaian pembingkaiannya, maka belum kami tempel, belum kami pasang. 10 sopan santun terhadap guru. Jadi diharapkan selain SMP 2 ini memiliki logo, memiliki semboyan supel, maka juga ada semboyan ini 10 sopan santun terhadap guru ini mudah-mudahan dapat terlaksana bagi anak. Ya, jadi harapan saya sebagai guru bahasa Indonesia agar anak-anak ini betul-betul memahami, mengikuti pembelajaran pembuatan iklan ini karena ini betul-betul bermanfaat, ya. Bahkan kalau tujuan akhirnya nanti ini memberikan kecakapan dalam hidup, kalau dia mampu menciptakan sebuah buku tentang teka-teki silang, itu bisa dicetak dan bisa dijual. Teka-teki silang dalam satu buku, misalnya dalam satu buku ini ada 25 teka-teki silang, lalu dicetak jadi sebuah buku, itu bisa mendapatkan uang, ya. Jadi ini mohon betul-betul dilaksanakan, ya, betul-betul dilaksanakan. Nah ini rata-rata sudah selesai, punya itu ini tinggal memantapkan saja. Kondisi foto apa? Nomornya, dan kalau bisa nomor itu pakai angka lain, warna lain, jadi lebih enak. Baik. Itu saja mungkin untuk kemudian bahasa Indonesia ini punya yel-yel bagi kami. Jadi kalau saya mengucapkan bahasa Indonesia, Ya, saya suka. ini luar biasa. Terima kasih nak. Oke. Terima kasih Abraham, ya. Ini Abraham ini kemarin dalam PTS nilainya tertinggi, ya, dapat nilai 95. Bersama kelas 8C juga ada satu orang yang nilainya 95. Tapi rata-rata yang lain nilainya baik. Terima kasih. Salam dari Pak Juprianto Tahita. Salam supel. Selamat pagi. Salam bahagia.